Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Imran Polumian. Di sini saya akan mengerjakan tugas mit saya. Jadi saya akan menjelaskan persamaan diferensial. Di sini saya sudah membuat satu contoh soal. Bisa dilihat dari contoh soalnya. Soal yang bentuknya seperti ini langsung diintegralkan, sehingga bentuk umum PD-nya yaitu D pangkat N Y per dt pangkat n sama dengan ft, sehingga yt sama dengan integral t kuadrat dt sama dengan sepertiga t pangkat 3 plus c. Jadi di sini adalah masih bentuk solusi umumnya. Apabila kita ingin mencari solusi khususnya, maka hasil ini kita substitusikan terlebih dahulu. Jadi substitusi 5 sama dengan 0 tambah c. Mengapa 5? Karena di sini soalnya y0 sama dengan 5, sehingga bentuknya c nya sama dengan 5, sehingga hasilnya t sama dengan sepertiga t pangkat 3 tambah 5. Nah, maka inilah hasil solusi khususnya. Selanjutnya saya akan memberikan satu contoh soal persamaan diferensial orde 1. Jadi contoh kesatunya itu 2x tambah xy kuadrat dx ditambah y tambah x kuadrat y dy sama dengan 0. Ya, jadi kalau sudah begini, langsung saya integralkan. X tambah 2dx integral y per 2 tambah y kuadrat di sama dengan 0. Karena sudah diintegralkan, maka di sini akan menjadi 1/2 ln kurang 1 tambah y kuadrat ln 2 tambah y kuadrat sama dengan c. Jadi karena di sini ln dan di sini juga ln, jadi bisa kita gabungkan. Jadi bentuknya seperti ini, 1/2 ln kuadrat 2 tambah y kuadrat sama dengan c. Sama dengan 2c. Satu tambah x kuadrat 2 tambah y kuadrat sama dengan kuadrat c. 1 tambah x kuadrat 2 tambah y kuadrat sama dengan c. Mengapa seperti ini? Karena di sini kita bisa menggunakan
2C sebagai simbol. Bisa juga kita menandakan ini dengan angka-angka yang lainnya. Di sini saya sengaja menggunakan 2C, atau bisa juga kita sebut dengan C besar. Kemudian sini kita akan mengalihkan sehingga sama dengan E pangkat 2C. Maka inilah hasil akhirnya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh soal persamaan diferensial orde 2, yaitu Y double aksen ditambah I aksen tambah B sama dengan 0. Maka bentuk dari solusi umum contoh soal ini sama dengan Y C1 Y1 ditambah C2 Y2. Jika dimisalkan Y sama dengan E pangkat Rx, maka persamaannya menjadi R kuadrat tambah AR tambah B sama dengan 0. Maka inilah hasil akhirnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aritmatika. Jadi ya, di aritmatika ini saya berikan satu contoh soal yang agak mudah agar mudah dimengerti. 1, 3, 5, 7, 9, dan 10. Jadi jumlah dari angka ini ada 6 angka. Jadi saya beri nama yaitu suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan suku keenam. Dari semua angka ini, maka jarak dari masing-masing angka dari keenam angka ini yaitu selalu ditambah 2. Plus 2. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 2 sama dengan 5, sampai 9 tambah 2 sama dengan 10. Karena ini aritmatika, maka selalu perubahannya lebih konstan. Jika menggunakan angka yang seperti ini, maka tentu saja dengan mudahnya kita untuk mendapatkan berapa suku ketujuhnya. Jadi untuk mengetahui suku ketujuhnya, yaitu dengan cara menambahkan 2 seperti pada angka-angka sebelumnya, yaitu 10 tambah 2 sama dengan 12. Maka 12 ini adalah suku ketujuh. Persamaan diferensial operator D. Jadi saya berikan satu contoh soal, yaitu Y double aksen ditambah Y sama dengan 3E pangkat 2 T. Pertama-tama kita akan mencari H. Jadi kita akan mengubah PD-nya, diubah menjadi D kuadrat Y tambah Y sama dengan 0. Atau bisa diubah menjadi seperti ini. D2 tambah 1 Y sama dengan 0. Sehingga FD-nya sama dengan D2 tambah 1. Sehingga FD sama dengan D pangkat 2 tambah 1. Dan persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Atau bisa dibentuk juga seperti ini. M kuadrat sama dengan 1
sama dengan plus minus 1. Jadi plus minus ini adalah bilangan kompleks, sehingga akarnya yaitu YH sama dengan E pangkat 0 dalam kurung C1 cos T ditambah C2 sin T sama dengan C1 cos T ditambah C2 sin T. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari YP. Mencari YP. Di sini GT-nya yaitu 3E pangkat 2T. Nah, jadi 3E pangkat 2T ini diambil dari sini. Sehingga YP sama dengan 1 per FD GT sama dengan 1 per karena GT-nya adalah 3E pangkat T, jadi kita tulis di sini 3E T sama dengan 3 per F2 atau tiga per 2 pangkat 2. Jadi bilangan ini hasil dari substitusi 3 per, kemudian jumlah dari ini kita jumlahkan, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 1, sehingga hasilnya sama dengan 5. E pangkat 2T. Sehingga persamaan umumnya C. PU, persamaan umum, yaitu Y sama dengan YH ditambah YP. Yaitu CT cos T ditambah C2 sin T ditambah 3 per 5 E pangkat 2T. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Sekian dari saya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transformasi Laplace. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal. T sama dengan 3C kuadrat. Transformasi Laplace-nya 3T kuadrat sama dengan nah, jadi ini ada rumusnya, sehingga hasilnya yaitu 2 S kuadrat tambah 1. Ya. Jadi di sini tinggal kita kalikan. 3 kali 2 sama dengan 6. Dan S ini kita jumlahkan. 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka ini adalah hasil akhirnya.